Salam sejahtera semua. Berjumpa kembali dengan saya Jerry Lubis di channel Jalan Lurus 911. Kali ini saya ingin memulai seri tentang akhir zaman yang bertemakan kesudahan segala sesuatu menurut Alkitab. Kita akan menilik kesudahan segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Judul untuk episode yang pertama ini adalah Waktu Tuhan. Karena akhir zaman, menurut Alkitab, berbicara tentang waktu yang Tuhan tetapkan, bukan waktu manusia. Dan juga berbicara tentang rencana Tuhan yang digenapi, bukan rencananya manusia. Saya akan memulai dengan membaca sebuah ayat dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Menurut Alkitab seperti itu. Menurut Tuhan seperti itu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dan ini merupakan sikap hati yang harus kita miliki. Kuasailah dirimu. Kalau kita menyaksikan dan mendengarkan berita-berita hari-hari ini, maka kita dapati bahwa manusia sedang lost control, lepas kendali, tidak dapat menguasai dan mengendalikan diri. Padahal untuk waktu yang disebut akhir zaman ini penting sekali. Karena ingat satu hal, akhir zaman itu berurusan dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Yang terutama adalah berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menentukan akhir dari segala sesuatu. Dialah yang berdaulat dan berkuasa untuk menentukan akhir dari segala sesuatu. Dan jadilah tenang. Ya, ternyata manusia pun susah menjadi tenang. Padahal kita harus menguasai diri dan menjadi tenang
supaya kita dapat berdoa. Dan doa akan menjadi sarana kita yang penting sekali untuk memperoleh anugerah dan kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah. Supaya kamu dapat berdoa. Petrus mengucapkan kata-kata ini kira-kira 2000 tahun yang lalu. Apakah ia tidak salah ketika mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Bagaimana kalau ternyata hal itu tidak terjadi dalam jangka waktu dekat? Bahkan mungkin tidak terjadi sama sekali menurut anggapan, dugaan, dan pikiran manusia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita perlu menyampaikan ayat-ayat seperti ini? Ataukah lebih baik kita abaikan, kita hindari saja? Apalagi kalau banyak orang akan menolak topik ini karena dianggap menakut-nakuti dan juga bersifat kontraproduktif terhadap penginjilan dan transformasi. Apakah itu alasan yang cukup kuat untuk bisa mengabaikan ayat ini? Cut to the chase, langsung ke intinya. Apakah menurut Anda Tuhan dapat berbohong? Apakah menurut Anda Tuhan akan mengingkari janjinya? Kembali ke diri kita masing-masing. Sekarang saya akan membaca dari surat 2 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Jadi Petrus di sini menjelaskan bahwa peringatan-peringatan yang dia berikan di kedua suratnya ini tujuannya adalah untuk menghidupkan pengertian yang murni. Karena ada begitu banyak pengertian yang salah, yang keliru, yang simpang siur, dan terutama yang menyesatkan berkaitan dengan akhir dari segala sesuatu ini. Ada begitu banyak pendapat-pendapat yang berasal dari luar Alkitab
Bukan tujuan Petrus, bukan tujuan firman Tuhan untuk menakut-nakuti. Lagi pula, untuk apa menjadi takut? Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, kalau firman Tuhan hidup di dalam kita, kalau Roh Kudus menuntun setiap langkah kita, kalau iman percaya kita kokoh di dalam janji-janji Tuhan, untuk apakah kita harus takut? Mengapakah banyak orang Kristen masih bisa ditakut-takuti? Peringatan-peringatan di Alkitab tujuannya adalah untuk menghidupkan, untuk membangkitkan pengertian yang murni. Terlepas, terpisah dari berbagai pengertian yang keliru. Murni. Karena seperti itulah firman Allah. Ayat 2. Supaya kamu mengingat rupanya kita harus terus diingatkan oleh Tuhan. Kalau tidak, kita akan lupa. Ya, kita tidak secara otomatis terus mengingat dan terus berjaga dan siap. Ada begitu banyak hal yang dengan mudah dapat mengalihkan perhatian kita, pikiran, dan hati kita dari Tuhan. Begitu mudah, begitu cepat. Sehingga kita butuh kekuatan dan pertolongan dari Tuhan secara supranatural. Agar kita mengingat dan bersiap. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ini telah kita bahas sebelumnya. Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, akan menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan yang telah tertulis di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Supaya kita mengingat akan firman Tuhan. Satu referensi akan saya baca dari Matius pasal 25 ayat 5 sampai 7 tentang 10 gadis pembawa pelita. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, menurut waktunya manusia, lama. Mengapa? Karena manusia dibatasi oleh kurungan waktu yang sempit. Sementara Tuhan berkata, "Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dari kekal sampai kekal."
waktu kita beda dari waktunya Tuhan. Dan waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Maka mengantuklah mereka semua lalu tertidur. 10-10-nya tertidur. 5 gadis bijak tertidur. 5 gadis bodoh tertidur. Tidak otomatis. Secara alami, secara manusiawi, apalagi di dalam tubuh yang lemah seperti ini, kita perlu pertolongan dan peringatan dari Tuhan. Ayat 6, waktu tengah malam. Waktu. Jadi saya katakan bahwa akhir zaman adalah waktu yang Tuhan sendiri tetapkan. Bukan waktu kita. Waktu tengah malam. Terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Waktu tengah malam adalah saat yang paling gelap sepanjang hari. Dalam analogi ini, mempelai pria memilih saat yang paling gelap untuk datang menjemput mempelai wanita. Dan di tengah kegelapan malam seperti ini, terdengarlah suara orang berseru. Keadaan dunia ini semakin lama semakin pekat oleh kegelapan. Tetapi justru di tengah-tengah kegelapan yang pekat ini, terdengar suara dari surga. Dan suara ini berbicara tentang kedatangan mempelai pria. Mempelai datang, songsonglah dia. Itu rencana Allah di akhir zaman. Itu waktu yang Tuhan tetapkan. Akhir zaman adalah waktu yang Tuhan telah tetapkan untuk datang kembali. Untuk menjemput mempelai wanitanya. Ini rencana Tuhan, ini waktunya Tuhan, bukan manusia. Manusia tidak berdaulat dan manusia tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan hasil akhir kehidupan. Iblis pun tidak sanggup melakukan itu.
Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun. Suara ini membangunkan 10 gadis itu. Lalu membereskan pelita mereka. Jadi kita perlu dibangunkan oleh Tuhan. Hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Secara otomatis tidak. Saya akan teruskan dengan 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 6. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, yang terutama harus kamu ketahui. Jadi top priority, pay attention. Ini bukan hal yang sifatnya sampingan. Ini prioritas yang terutama harus kamu ketahui. Bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Firman Tuhan ingin agar kita menyadari tampilnya, munculnya pengejek-pengejek, mockers, mockers. Pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Apakah ciri-ciri dari golongan atau kelompok pengejek ini menurut Alkitab? Ciri-cirinya apa? Mereka adalah orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Itu deskripsi yang Alkitab berikan tentang pengejek-pengejek ini. Mungkin penampilan luarnya bisa menipu. Bisa menyesatkan karena terlihat seperti orang yang disegani. Yang dimaksud tentu disegani manusia lain, karena Tuhan tidak segan dengan siapapun. Atau orang yang dihormati oleh manusia lain, bukan oleh Tuhan. Tokoh masyarakat, apalagi dermawan, apalagi yang satu ini. Tuhan tidak pernah silau ataupun kelilipan dengan sumbangan dan dana yang besar. Dia yang ciptakan semua, dia yang punya semua. Yang Tuhan lihat adalah hati. Segala sesuatu yang sifatnya lahiriah atau jasmaniah tidak ada artinya buat Tuhan dan tidak mempengaruhi Tuhan. Kelihatan seperti orang saleh,
tapi mengejek. Mengejek. Nah, di hadapan Tuhan, orang-orang ini hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat 4, kata mereka, di manakah janji kedatangannya itu? Mirip iblis atau ular tua itu di Taman Eden. Firman Tuhan diakhiri dengan tanda tanya. Benar. Tuhan tidak bohong. Yakin. Benar, Tuhan bisa dipercaya. Satu kali ada seorang menghampiri saya. Seusai saya berkhotbah di sebuah gereja. Begitu saya turun dari podium, dia menghampiri saya. Dan dia bertanya, Pak Pendeta, tahukah Anda bahwa Alkitab ini ditulis oleh manusia? Dan saya menjawab, tahu. Bagaimana pendapat Pak Pendeta? Puji Tuhan, saya bilang. Bukan kera atau monyet yang menulis Alkitab. Karena kalau seperti itu sangat meragukan, bukan? Dan dia menjawab, bukan itu yang saya maksud. Dan saya tahu ini bakal panjang. Bakal panjang. Jadi saya menjawab begini. Ya, langsung cut to the chase, langsung ke intinya. Begini saja. Jika saya harus memilih antara mempercayai Alkitab dengan mempercayai perkataan Anda, kira-kira mana yang saya harus pilih? Kata Alkitab atau kata Anda? Pembicaraan selesai sampai di situ. Dan itu terjadi di sini. Di manakah janji kedatangannya itu? Dan ini argumen dari the mockers, ya, para pengejek ini. Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Benarkah seperti itu? Benarkah segala sesuatu tetap seperti semula? Sejak dunia diciptakan, apakah kelompok pengejek dan pencemooh ini benar-benar memahami seperti apa penciptaan dunia ini? Ayat 5.
Mereka sengaja tidak mau tahu. Ini satu ciri lagi dari kaum pengejek atau orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu mereka. Dan cirinya adalah tidak mau tahu. Sebenarnya mereka telah menolak kebenaran di dalam hati dan pikiran mereka. Tapi sering berpura-pura dan berdrama seolah-olah mereka tahu apa kata Alkitab. Seperti iblis di Taman Eden. Ayat Alkitab hanya digunakan untuk menjebak saja. Clickbait. Tapi Tuhan tahu isi hati dan pikiran mereka. Mereka sengaja, mereka telah menetapkan, mereka telah memutuskan menurut kehendak mereka untuk tidak mau tahu. Apapun yang Alkitab katakan, tidak mau tahu. Jadi, sebagai gantinya, mereka akan berdalih-dalih. Banyak sekali dalihnya. Dalih-dalih yang menutupi ketidaktahuan mereka akan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu yang menjadi sasaran dari argumennya Petrus di sini. Kepura-puraan, dalih seolah-olah mengerti tentang firman, tentang penciptaan, tapi sebenarnya tidak. Jadi Petrus di sini meneruskan bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Langit telah ada sejak dahulu oleh firman Allah. Bukan karena suatu kebetulan atau ketidaksengajaan atau suatu proses yang alami dan sebagainya. Langit ada karena firman Allah menciptakannya. Apa kelompok pengejek ini mau mengetahui tentang hal itu? Tidak. Tidak mau tahu. Dan menciptakan teori asal-usul bumi yang tidak sesuai dengan penciptanya sendiri. Satu kali saya melihat judul dari sebuah video di YouTube yang menarik sekali. Judulnya menciptakan planet dengan menggunakan Photoshop. Jadi saya tonton film itu. Berapa? 20 menit, 25 menit. Dan banyak hal yang bisa diciptakan dengan menggunakan Photoshop, green screen,
grafik komputer, ilusi optik, permainan kamera, ilusi akan menghasilkan ilusi juga. Tetapi tidak demikian dengan firman Allah. Tidak demikian dengan kebenaran. Langit telah ada sejak dahulu oleh firman Allah. Dan firman Allah menciptakan realita. Segala sesuatu yang real, yang nyata. Bukan ilusi, bukan halusinasi, bukan asumsi. Dan Petrus melanjutkan di sini, dan juga bumi, ya, bukan hanya langit, tetapi bumi juga diciptakan oleh Allah, oleh firman-Nya. Dan kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka Tuhan juga yang mendesain langit dan bumi. Dia desainernya karena dia penciptanya. Suatu kali seseorang mengirim saya sebuah video yang isinya suatu drama lelucon lah begitu ya. Ada dua kelompok yang sedang berdebat tentang tahu, ya, tentang tahu. Jadi kelompok yang satu bersikeras tahu itu bentuknya segi empat. Dan kelompok yang satu bersikeras tahu itu bulat. Ribut. Panas. Ujung-ujungnya jangan ribut. Damai. Jaga unity. Bentuk tidak penting. Yang penting unity. Bentuk tidak penting. Desain tidak penting. Saat ini mata saya sedang menyapu isi dari seluruh ruangan ini. Ada banyak benda di ruangan di mana saya sedang syuting ini. Dan rata-rata semuanya memiliki desain. Semuanya. Tidak ada yang dibuat secara asal-asalan saja. Masa langit dan bumi disamakan dengan tahu?
Kalau memang desain atau bentuk tidak penting, bagaimana kalau kursi yang kita pakai untuk duduk, bagaimana kalau tempat duduknya dibuat lancip seperti piramid? Tempat duduknya, permukaan duduknya ini diciptakan dengan ujung yang runcing seperti piramid. Bukankah desain tidak penting? Bentuk tidak penting. Begitukah? Tapi itulah rasionya para pengejek. Itulah sikap hati mereka. Yang di sini disebut sekali lagi orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka sengaja tidak mau tahu, meskipun Alkitab adalah kebenaran, tidak mau tahu. Menarik memang mengapa untuk suatu argumentasi yang seperti ini Petrus menggunakan kebenaran tentang creation. Karena di sini dia katakan, dan juga bumi berasal dari air dan oleh air. Bumi berasal dari air. Dan para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu memiliki kandungan air. Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi selidikilah permukaan air. Selidikilah itu. Ayat 6. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ternyata apa yang para pengejek ini tadi katakan, sejak dunia diciptakan, segala sesuatu tetap seperti semula, ternyata bohong. Ternyata bumi yang dahulu itu telah dimusnahkan oleh air bah. Hanya 8 orang yang hidup pada waktu itu. Nuh dan keluarganya. Karena Tuhan sendiri menyelamatkan mereka di dalam bahtera. Kita teruskan 2 Petrus 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi terpelihara dari api. Firman Tuhan yang memutuskan. Karena firman Tuhan
yang menciptakan segala sesuatu. Dan firman itu adalah Allah. Itu pesan firman Tuhan dalam Injil Yohanes. Oleh firman itu juga langit dan bumi terpelihara dari api dan disimpan, ya, artinya disimpan. Terpelihara tapi untuk atau sampai jangka waktu tertentu. Disimpan. Untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ini salah satu terminologi Alkitab untuk akhir zaman. Dari sudut pandangnya Tuhan. Dari sisi penggenapan rencana Tuhan menurut waktu yang telah ditetapkan Tuhan, ini deskripsinya. Hari penghakiman, karena Tuhan akan menghakimi dan mengadili manusia yang tidak mau bertobat. Hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik, bukan orang-orang benar. Akhir zaman tidak berbicara tentang kebinasaan orang-orang benar, tetapi kebinasaan orang-orang fasik. Ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ingat tadi, Tuhan dari waktu ke waktu ya memperingatkan kita agar kita tidak lupa. Dan ini satu poin penting lagi yang kita tidak boleh lupa. Dan ini berkaitan dengan waktunya Tuhan. Itu akhir zaman, waktu yang telah Tuhan tetapkan. Bahwa di hadapan Tuhan, ya waktunya Tuhan, ya di hadapan Tuhan, satu hari seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dengan kata lain, waktu Tuhan bukan waktu manusia. Waktu Tuhan beda dari waktu manusia. Tuhan bekerja menurut waktu yang Dia tetapkan sendiri. Tuhan tidak mengikuti waktunya manusia. Pada waktu kita bertobat dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita juga berserah kepada pengaturan dan pengaturan waktu dari Tuhan. Kitalah yang harus menyesuaikan waktu kita dengan waktunya Tuhan, bukan kebalikannya. Dia Tuhan, Dia berkuasa, Dia berdaulat. Dia yang tetapkan dan tentukan semua. Dan Dia mengasihi kita. Dia mati untuk menebus kita. Dia bangkit agar kita beroleh hidup kekal. Untuk apa kita harus meragukan Dia? Kalau kita percaya Dia baik, kita juga harus percaya waktunya adalah yang terbaik. Kalau kita percaya Dia sempurna, seharusnya juga kita percaya waktunya sempurna. Kenapa tidak? Dapatkah kita mengatakan kita mempercayai Tuhan, tetapi meragukan, mencurigai waktunya, mencurigai rencananya? Jangan-jangan ini
Yesus pernah berkata dalam salah satu Injil, andai kata kelak anak manusia, atau yang lebih tepat lagi, jika saatnya nanti, pada saatnya ini bukan suatu pengandaian soalnya ya. Saat anak manusia kembali ke bumi, akankah ia menemukan iman di bumi? Apakah di akhir zaman ada krisis kepercayaan kepada Tuhan? Sehingga pada akhirnya banyak orang lebih mempercayai manusia daripada Tuhan, daripada firman-Nya, daripada kebenarannya. Percaya manusia, seketika itu juga telan mentah-mentah, tidak perlu diselidiki, tidak perlu diuji, terima saja. Tuhan, tunggu dulu. Cek dulu nih, ya. Tuhan harus di fact check. Berbicara benar tidak ini Tuhan, atau hoax ini? Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi firman Tuhan menegaskan di sini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Meskipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Nah, ini para pengejek tadi. Ini asumsi mereka, ini tuduhan mereka. Realitanya, kebenarannya tidak demikian. Sebagai contoh, dari sekian banyak nubuatan yang ada di Alkitab, sebagian besar, sekitar katakan 90% nubuatan yang ada di Alkitab ini sudah digenapi semua secara akurat dan tepat waktu. 0% failure, tidak ada satupun yang gagal. Karena Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah bohong. Itu yang dikatakan dalam ayat 9 ini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ini yang benar, ia sabar terhadap kamu. Itu salah satu kualitasnya Tuhan. Ya, sifat dasarnya, karakternya, dia sabar, dia panjang sabar. Kalau Tuhan sampai menjatuhkan hukuman, kalau Tuhan sampai menyatakan murkanya, berarti kesabarannya telah mencapai titik yang tidak bisa ditoleransi lagi. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki, ini kehendaknya Tuhan ya. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Itu kehendaknya Tuhan, tidak ada satupun yang binasa. Itu dari sisinya Tuhan. Tetapi manusia bebas memutuskan untuk menerima Tuhan, mempercayai Tuhan, atau menolaknya.
Tapi Tuhan sendiri menghendaki supaya jangan ada orang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Semua orang kalau bisa berbalik dan bertobat. Tapi ternyata tidak demikian. Ya, saya teringat ketika ada pesan-pesan yang disampaikan oleh orang-orang tertentu di waktu-waktu yang lalu. Bahkan sejak saya bertobat, ya dekat-dekat dengan saat pertobatan saya mendengar pesan tentang kedatangan Tuhan sudah dekat. Bahkan beberapa di antaranya adalah hamba-hamba Tuhan yang terkenal yang menyampaikan pesan kedatangan Tuhan sudah dekat. Reaksi saya sampai saat ini kalau mendengar yang seperti itu, saya berpikir, puji Tuhan, Tuhan tidak datang sebelum saya bertobat. Ya, saya bertobat dan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan ketika saya masih di sekolah menengah atas atau SMU sekarang. Puji Tuhan, Dia tidak datang sebelum itu. Karena saya belum mengenal Dia, saya belum siap untuk berjumpa dengan Dia. Jadi setiap kali ada orang yang mengingatkan saya bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, saya bersyukur. Karena sama seperti yang dikatakan Petrus tadi, peringatan-peringatan seperti itu akan memberikan kepada kita pengertian yang murni. Akan membangkitkan di dalam diri kita suatu rasa dan sikap penantian dengan penuh kerinduan. Dan itu seharusnya menjadi gaya hidup kita. Ya, karena dalam analogi tentang kedatangan Tuhan, kita lihat banyak analogi tentang hubungan mempelai, pria, wanita, hubungan pernikahan yang digunakan. Di mana mempelai wanita harus memiliki penantian dengan penuh kerinduan. Dan sikap seperti itu akan membuat mempelai wanita terus terfokus, terus tertuju kepada mempelai pria. Itu bukan respon dan reaksi darurat dan kepanikan yang muncul ketika ada suara yang mengatakan ya kedatangan Tuhan sudah dekat, apalagi berita-berita yang seolah-olah mau membuat orang percaya bahwa dunia sudah mau kiamat. Bukan itu tujuannya. Petrus tadi telah berkata, bukan itu tujuannya. Tetapi untuk memberikan kita pengertian yang murni, yang benar tentang saat-saat kedatangan Tuhan, sehingga kita bisa memberikan respon yang tepat. Bukan kepanikan, bukan ketakutan, bukan. Bagaimana kalau satu jam setelah saya bicara,
saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Tidakkah ada yang mengetahui saat kematiannya? Kalau untuk iman Alkitabiah, saat kepulangannya, pulang ke rumah Bapa. Sudah siap. Yakin sudah siap. Coba lihat kondisi gereja saat ini di seluruh dunia. Begitu banyak masalah, begitu banyak skandal. Tidak usah tunggu Tuhan datang kalau kita yang mendatangi Tuhan. Dan kita tidak tahu itu kapan. Sudah siap. Jadi saya pribadi bersyukur kalau ada orang yang memperingatkan saya bahwa saya harus siap. Setiap saat, gaya hidup setiap saat dalam keadaan penantian. Dan hal itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terfokus kepada Tuhan dan menjauhi hal-hal yang menyesatkan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. So, bagi saya tidak ada masalah. Asal yang disampaikan bukan ajaran yang sesat. Hanya dugaan yang meleset. Saya seperti itu saja. Kenapa? Karena Alkitab juga menggunakan kata dekat. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Mengapa? Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita merasa lama, tapi dalam skenarionya Tuhan tidak lama. Kita yang harus menyesuaikan diri. Kita yang harus membangkitkan sikap berjaga-jaga dengan penuh kerinduan. Tidak sekedar karena kedatangan Tuhan sudah dekat, tetapi karena itulah seharusnya sikap hati yang dimiliki oleh seorang mempelai Kristus. Menanti dengan penuh kerinduan, menanti dengan kasih mula-mula, bukan hidup asal-asalan, cuek dan tidak peduli, dan kebosanan, dan bukan seperti itu. Saya akan teruskan dengan ayat 10. Sampai 13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kalau pencuri datang ke sebuah rumah untuk mencuri, maka ada dua kemungkinan. Dia akan berhasil atau dia akan gagal. Pencuri itu akan berhasil kalau pemilik rumahnya tidak siaga, tidak punya sistem security yang baik. Sembrono misalnya, tidak berhikmat, dia bisa kecurian, dia bisa kecolongan. Tetapi seseorang yang always on the alert, berjaga-jaga, punya sistem security yang baik, bisa gagal pencurinya. Jadi tergantung kepada orangnya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Nyala api penghakiman tadi ya.
dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, jadi kalau dengar berita tentang kiamat lalu mau lari ke tempat lain di atas sana yang katanya bisa dihuni seperti bumi, kalau kita baca ayat ini kan percuma juga. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap juga. Mau pindah kemana? Mau lari kemana? Jawabannya sebetulnya simple. Larilah kepada Tuhan. Bukan lari menjauhi Tuhan, tapi lari mendekati Tuhan, engkau akan selamat. Mau pindah kemana? Ada surga. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Peringatan-peringatan yang Alkitab berikan tujuannya adalah agar membangkitkan gaya hidup yang seperti ini. Suci, saleh. Karena sewaktu-waktu kita bisa berhadapan dengan Tuhan. Ya, kita tidak tahu saatnya itu di dalam kekuasaan Tuhan. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan kelihatan seperti ini. Gaya hidupnya, ya. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Akhir zaman versinya manusia akan berhenti di sini. Endingnya adalah kehancuran segala sesuatu. Tonton saja filmnya. Kemusnahan, kehancuran segala sesuatu. Itulah akhir zaman versinya manusia. Tidak ada pengharapan. The end, game over, end game. Segala sesuatu akan hancur, akan lenyap. Jadi akhirnya manusia berusaha untuk menciptakan cara, a way to escape or to cheat death. Bagaimana ini? Apakah kira-kira kehancuran, kira-kira maut bisa ditipu, bisa diperdaya, kita bisa menghindari kematian? Oh ada satu teori jelajah waktu, mundur ke belakang di dalam waktu. Setiap kali menghadapi kehancuran dan kebinasaan dan kematian, mundur ke belakang, ya berapa ratus tahun atau juta tahun ke belakang. Hanya masalahnya, beberapa orang yang menciptakan teori tentang konsep jelajah waktu ini, kerangkanya ada beberapa meter di bawah tanah. Mereka sudah meninggal.
Rupa-rupanya mereka tidak sempat jelajah waktu. Ataukah mungkin kematian tidak bisa ditipu? Upah dosa ialah maut. Hidup kekal hanya ada di dalam Yesus. Tetapi kesudahan menurut Alkitab beda. Kesudahan segala sesuatu menurut Alkitab, endingnya bukan kemusnahan. Endingnya adalah permulaan yang baru. Itu endingnya. Jadi kesudahan menurut Alkitab memiliki pengharapan. Ada zaman yang baru. Dan zaman baru ini akan menggantikan zaman yang lama. Yang dimusnahkan adalah zaman yang lama, yang penuh kejahatan, yang penuh dosa, yang penuh penyesatan, yang ada iblisnya, yang ada manusia-manusia fasik. Diganti dengan zaman baru yang penuh kemuliaan dan kebenaran. Ada pengharapan yang mulia. Beda. Jadi ujilah segala sesuatu. Jangan mempercayai semua berita dan jangan mempercayai setiap suara. Karena di dalam Roma pasal 3 ayat 4 dikatakan Allah adalah benar. Di luar Dia tidak ada yang benar. Artinya benar dengan sempurna. Kebenaran sejati hanya ada di dalam Tuhan. Ya. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi jika kita sedang menghakimi atau menguji sesuatu, kita uji segala sesuatu itu berdasarkan firman Tuhan. Karena semua manusia dapat berbohong. Alkitab menyebut semua manusia pembohong. Hanya Tuhan yang bisa merubah kita. Agar kita memiliki sifat yang baru, ciptaan baru. Sehingga kita juga hidup dalam kebenaran dan mengatakan kebenaran. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Kalau Mesiasnya palsu, nabinya palsu, pasti tanda-tandanya palsu dan mujizat-mujizatnya palsu juga. Tapi perhatikan kalimat berikutnya. Sehingganya sekiranya mungkin ada possibility untuk itu. Bisa terjadi. Mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Akan sedemikian pekatnya kegelapan, akan sedemikian beratnya tekanan atau tindihan penyesatan itu. Sehingga kita harus sungguh-sungguh berpegang kepada firman-Nya.
Karena bisa bayangkan di sini ada possibility, ada kemungkinannya juga orang-orang pilihan bisa disesatkan. Jadi memang di akhir zaman harus kembali ke masing-masing diri kita secara pribadi. Kita yang harus minta dari Tuhan agar Tuhan menerangi hati kita dengan kebenarannya dan memutuskan sendiri, melakukan penelitian sendiri, kumpulkan fakta, data sebanyak-banyaknya, bukti-bukti yang real, bukan ilusi, bukan halusinasi, real. Karena Tuhan itu real, Tuhan itu nyata. Surga, neraka itu nyata. Itu bukan dunia khayal, itu nyata. Dan manusia akan menuju ke salah satu dari kedua tempat ini. Karena hanya orang-orang benar yang akan hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus putuskan sendiri. Kita yang harus menguji sendiri. Ya, karena siapapun ada potensi untuk salah. Ya itu kalau salah. Bagaimana kalau berbohong dan bahkan sampai menyesatkan? Karena kalau kita tersesat, kita bisa menyesatkan yang lain juga. Ujilah segala sesuatu. Karena hanya firman Tuhan. Kebenaran yang sejati. Kebenaran yang mutlak. Kepercayaan dan ketaatan yang mutlak hanya saya berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang mutlak benar. Yang lain tidak. Saya juga tidak. Saya sering mengundang semua untuk uji saya. Uji. Ya. Kalau yang saya sampaikan tidak sesuai firman Tuhan, tidak perlu terima. Uji. Termasuk saya. Harus seperti itu di akhir zaman. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Hanya kebenarannya, firman-Nya. Yesus yang bisa menguduskan kita. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Hanya firman-Nya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan itu adalah klaim yang sangat eksklusif dari Tuhan Yesus. Satu Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang berasal dari Tuhan. Peganglah yang baik. Peganglah yang nyata. Jangan yang ilusi. Engkau akan tertipu. Yang nyata, yang real dari Tuhan. Saudara mungkin pernah melihat cover dari majalah ini. Ya, ini majalah The Economist edisi bulan Januari tahun 2019 ya, kalau tidak salah bulannya Januari tapi tahunnya 2019. Jadi saya sering memperhatikan covernya. Karena majalah ini ya bersumber dari kelompok elit. Dan banyak hal yang kita bisa pelajari dari gambar atau simbol-simbol yang muncul di cover majalah ini. Tapi kalau saudara lihat di sebelah kanan,
agak ke atas itu di belakang kepalanya Putin. Ini ditulis di tahun 2019 ini ya. Yang saya ingin soroti cuman satu tokoh Disney yang terkenal di zamannya saya ini. Karena tokoh ini figur ini figur karikatur sebetulnya, dia figur kartun ya. Yang unik tentang figur ini adalah kalau dia berbohong kelihatan sama orang lain. Kenapa? Karena hidungnya akan bertumbuh, istilahnya melar begitu, menjadi semakin panjang, semakin bohong, semakin panjang, semakin bohong, semakin panjang begitu. Jadi kan kelihatan sama orang. Lucu juga ya. Bahwa karikatur ini dimasukkan di cover majalah The Economist tahun 2019. Ya tidak mungkinlah kita lupa ya tahun 2019. Karena di akhir tahun ini terjadi sesuatu yang berdampak di seluruh dunia sampai saat sekarang. Sembilan belas ya. Tapi ternyata kalau kita amati kondisi dunia ini nampaknya benar ya. Kebohongan, kesesatan semakin bertambah-tambah, ada lonjakan yang signifikan sekali. Ujilah segala sesuatu. Di dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus sedang berbicara dengan sekelompok orang. Dia berkata, iblislah yang menjadi bapamu. Keras ya, keras tapi benar gitu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kita mengerti sekarang ya. Dusta itu sumbernya dari mana dan dusta itu DNA-nya siapa? Kelihatan di sini. Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua, ya, Taman Eden, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ketika iblis belum dilemparkan ke bumi, ya, penguasa kerajaan angkasa, roh-roh jahat di udara, dia sudah menyesatkan seluruh dunia dengan tipu daya dan kebohongannya yang memutarbalikkan kebenaran. Seperti apa ya kalau dia dan malaikat-malaikatnya dilemparkan ke bumi? Pantas saja Tuhan Yesus berkata, andaikan mungkin orang-orang pilihan pun juga disesatkan. Ujilah segala sesuatu. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup.
Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Sampai jumpa lagi.